Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Ibadah keluarga pada sore hari ini bertempat di keluarga Ibu Nunu Sulistiyowati. Dan ibadah ini akan dipimpin oleh pendeta Bapak Pungki Larissa. Namun sebelumnya kami memberikan kesempatan kepada keluarga untuk memberikan sambutan serta pokok-pokok doa yang akan kita dukung bersama di dalam doa syafaat. Untuk itu kepada keluarga kami silakan. Shalom. Shalom. Selamat sore Bapak Pendeta, Bapak-bapak majelis serta Ibu Triperna yang sudah hadir bersama Mbak Desi sore hari ini bersama anak-anak menantu dan cucu saya. Yang saya tahu sedianya hari ini adalah di Ibu Tabita Uli ya, tetapi saya bersyukur kami tetap menyediakan tempat dan waktu untuk memuliakan Tuhan. Tiada kata yang bisa saya ucapkan sore hari ini hanya dengan rasa syukur yang tidak habis-habisnya untuk saya memuliakan Tuhan dengan segala perkara yang Tuhan selalu hadir di tengah-tengah keluarga kami. Baik itu putri kami yang selalu didoakan, terima kasih Pak Pendeta, yang di tiap hari Minggu didoakan, Elinawati Juliana, yang kami tahu keadaannya setiap saat, seringkali kami merasa khawatir. Kembali lagi, ucapan syukur yang luar biasa, begitu besar rencana Tuhan buat putri kami, sehingga dengan kasih setianya, anugerahnya juga memperbolehkan putri kami bisa memiliki seorang putri yang diimpikan selama 15 tahun. Dan kemudian pada hari ini juga Eli akan berikan setahun lagi usia yang ke-41 tahun. Terima kasih Tuhan Yesus untuk itu semua, kebaikan-Mu. Dan pokok-pokok doa yang lainnya sudah saya berikan kepada Pak Pendeta. Dan saya berterima kasih Pak Pendeta hadir saat ini untuk melayani kami, untuk memberitakan firman untuk kami. Kiranya apa yang diberikan pada sore hari ini boleh menjadi berkat bagi keluarga kami, pun bagi kita semua. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada keluarga, khususnya Ibu Nunu yang sudah mewakili keluarga di sini untuk sambutan dan pokok-pokok doa yang akan kita dukung bersama dalam doa syafaat. Bapak Ibu, mari kita bersaat teduh. Jemaat Tuhan, silahkan berdiri untuk kita menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kidung Jemaat 15 ayatnya yang pertama. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar, berakhirat segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Kita tahbiskan ibadah kita pada sore hari ini, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah, dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga yang mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami bersama-sama dengan keluarga Ibu Nunu Sulistiyowati pada sore hari ini untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan, dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai pada akhir. Karuniakan Roh Kudus-Mu untuk
meyakinkan kami atas berkat yang akan kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita persiapkan firman Tuhan kita. Di mana firman Tuhan kita terambil dari kitab Ulangan. Kitab Ulangan pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-20. Ulangan 20 ayat 20 adalah firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala lalu kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, yang menganugerahkan kami kehidupan lewat persekutuan yang boleh berlangsung dalam ibadah keluarga pada sore hari ini di rumah keluarga Ibu Nunuk Sulistiyowati yang hendak merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sertai kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memahami kehendak firman, lalu kami mau melakukannya dalam hidup beriman kami dari hari ke hari. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Kitab Ulangan pasal 20 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jauh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adalah yang berbahagia ketika kita mau mendengar dan melakukannya dalam hidup beriman kita dari hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Silakan dulu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita bicara tentang siapa kita, kita adalah manusia yang merupakan ciptaan Allah yang paling sempurna. Kesempurnaan kita membuat Allah juga mempercayakan ciptaannya yang lain kepada kita. Kenapa Allah mempercayakan kepada kita? Karena kita punya kelebihan. Karena sebagai makhluk kita diberikan hikmat dan pengertian untuk dapat memahami kehendak Allah. Manusia juga punya kemampuan untuk mengelola dan melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk lain. Nah, ini yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Tapi lalu menarik ketika firman Tuhan yang kita baca ini sebenarnya berangkat dari hukum tentang perang. Hukum tentang perang itu kan berarti bahwa ketika kita bicara tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, banyak sepanjang perjalanan mereka itu supaya bisa menempati tanah Kanaan ada perang. Nah, konsekuensi dari perang itu diatur oleh Allah. Ketika Allah mengatur konsekuensi dari perang bahwa yang mereka harus lakukan sebagai umat Allah, tugas mereka hanya menaklukkan. Misalnya suruh merampas harta, itu cukup sampai di situ. Jangan lebih dari itu. Kan itu. Disuruh membunuh sekian orang, ya harus lakukan seperti itu. Jangan lebih. Kalau belum waktunya maju, jangan maju. Gitu kan? Semua berangkat dari kehendak dan perintah Allah kepada umatnya. Lalu kemudian kita bicara tentang apa yang Allah ingin sampaikan lewat firman Tuhan kita ini pada bagian terakhir yang dilarang supaya bangsa Israel itu menjadi bangsa yang berbeda dari bangsa-bangsa lain. Bangsa lain kalau perang menang mereka bumi hanguskan semuanya, termasuk tanaman dan sebagainya. Tetapi bagi Allah, perintah bagi bangsa Israel itu bahwa mereka hanya sampai sebatas yang tadi saya katakan. Pohon boleh ditebang, tetapi harus diperhatikan bahwa apakah dia bermanfaat bagi kita atau tidak. Nah, dalam banyak kesempatan ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita melihat bahwa Allah mengatur segala sesuatu terkait dengan alam itu menjadikan manusia sebagai partner untuk melakukan itu. Salah satu bicara tentang perintah Allah yaitu firman Tuhan kita dalam ayat 20 yang dikatakan bahwa
hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan, boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan. Yang pertama Allah izinkan. Tapi bukan berarti bahwa itu tidak bermanfaat. Dirikan pagar untuk pengepungan bagi orang-orang yang berperang melawan mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kenyataannya manusia bertindak lebih daripada itu. Kalau kita bicara tentang keinginan manusia, pada akhirnya ya eksploitasi yang melewati batas terhadap hutan. Sekarang yang jadi sahabat kita adalah banjir. Banjir disebabkan karena manusia tidak mampu mengendalikan ekosistem alam ini yang Allah percayakan. Salah satu yang manusia lakukan eksploitasi besar-besaran ya penebangan hutan, lalu ganti menjadi kebun produktif, misalnya tanam karet, kelapa sawit dan sebagainya. Dan itu dilakukan tanpa, sepertinya tidak ada batas. Saya melayani di 2 pulau, Sumatera dan Kalimantan. Sejauh mata kita memandang itu perkebunan sawit. Nah, perkebunan sawit ini ada karena begitu banyak hutan tua, hutan yang selama ini melindungi manusia, hutan yang selama ini memberi kehidupan, hutan yang selama ini menahan air, hutan yang selama ini menjadi sumber. Bukan saja bagi manusia, tapi bagi hewan lain di bawahnya. Tetapi lalu kemudian manusia menggantinya dengan sesuatu yang produktif. Padahal Allah bilang ya tebang aja. Tapi itu pun terbatas. Segala sesuatu dibatasin bukan berarti bahwa mengurangi berkat Allah di dalam kehidupan kita. Terkadang ketakutan dan kekhawatiran kita membuat kita salah melangkah dan salah dalam mengambil keputusan. Karena kalau kita sadar, alam ini Tuhan peruntukkan sama buat siapa? Buat kita juga manusia. Tapi apakah untuk manusia saja? Tidak. Tadi saya bilang, keistimewaan manusia punya keistimewaan dari ciptaan lain. Sehingga manusia ikut bertanggung jawab kepada yang lain. Tidak hanya memikirkan dirinya saja. Persoalan yang terjadi kan akhir-akhir ini Bapak Ibu, hujan sedikit saja pasti banjir. Hujan sedikit saja. Lalu dalam kesempatan lain ketika musim panas yang berkepanjangan, begitu banyak orang juga harus mengalami kekeringan dan sebagainya. Lalu orang katakan begini, aduh Tuhan sudah marah sama kita. Tuhan tidak lagi sayang sama kita. Padahal bukan itu. Yang terjadi adalah kita tidak tunduk kepada kehendak Allah. Allah mengatur segala sesuatunya bukan untuk kepentingan Allah sebenarnya, tapi kembali kepada kita. Alam ini harusnya menjadi sesuatu yang hidup, yang dipandang untuk dapat menghidupi kita juga. Jangan hanya dilihat sebagai objek untuk memperkaya, untuk dieksploitasi, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada akhirnya kita harus kembali kepada apa yang Allah ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Cara pandang kita kepada kehendak Allah itu jangan dilihat berangkat dari keinginan dan kehendak kita. Tetapi cara pandang kita kepada Allah adalah bagaimana kita mau tunduk pada kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Itu yang sesungguhnya. Nah, kegagalan manusia, kerusakan yang terjadi, semua seolah mempersalahkan Allah. Apakah Tuhan marah? Tuhan sebenarnya tidak marah. Sebenarnya Allah hanya bereaksi saja. Karena semuanya sudah diatur, ditata pada posisi dan tempatnya. Semua saling menunjang. Tapi kalau ada sisi yang tidak ada lagi, berkurang pasti akan berpengaruh kepada bagian lain. Nah, itu yang tidak disadari oleh kita sebagai manusia. Gereja pun tidak jarang hadir dan mengambil andil dalam hal seperti itu. Pembangunan kebun sawit untuk ekonomi gereja dan sebagainya, dan itu terjadi. Kita mau bilang salah tidak juga, tapi itu bagian dari kreativitas selama kita masih bisa mempertanggungjawabkan, gitu kan? Kalau kita bisa pertanggungjawabkan, tidak dieksploitasi untuk kepentingan pribadi dan kelompok, ya tidak apa-apa.
Tidak apa-apa bukan berarti membenarkan, tetapi kita mau melakukannya dengan batasan-batasan tertentu. Orang bilang gereja tidak boleh eksploitasi, tapi gereja juga butuh dana dan sebagainya. Tapi juga tidak bisa membenarkan gereja. Ya kan? Asal yang gereja bikin perusahaan kebun sawit aja, itu baru salah. Tapi kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan jemaat, ya mungkin masih bisa kita pahami. Jadi mari firman Tuhan ini kita semua punya peluang, punya kesempatan untuk menjadi rekan kerja Allah. Apa yang sudah Allah percayakan pada kita, mari kita coba. Bayangkan kalau rumah seperti ini, pohon tidak ada, udaranya jauh lebih panas daripada yang ada pohon, gitu kan. Tapi ada orang yang memang suka lihat pohon, tapi ada orang yang malas lihat pohon karena dia malas bersihin bawahnya. Iya, akhirnya kita kembali kepada kehidupan kita. Saya katakan sekali lagi bahwa marilah kita melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita dengan cara pandang dan kehendak Allah. Jangan bicara tentang apa yang kita inginkan dan kita kehendaki, sehingga ketika Allah berbeda dengan kita, maka kita seakan-akan berpikir bahwa Allah tidak mengasihi kita. Tapi Allah jauh lebih mengasihi kita dari yang kita tahu. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, kita masuk dalam syafaat kita. Mari kita tundukkan kepala lalu kita bersatu dalam syafaat. Ya Tuhan Allah, Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk persekutuan yang boleh berlangsung di sore hari ini. Kami percaya juga bahwa segala sesuatu yang terjadi saat ini tidak pernah lepas dari kendali, kehendak, dan rencanamu ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami berdoa bagi firman yang boleh kami renungkan bersama, memberikan pemahaman kepada kita tentang bicara tentang kehendak Allah dalam tanggung jawab kami sebagai orang percaya terhadap lingkungan hidup di mana Allah percayakan untuk kami mengelolanya. Terkadang sikap kami yang tidak dewasa, serakah, dan selalu merasa kurang untuk memenuhi keinginan-keinginan, maka kami melakukan yang lebih daripada kehendak. Ampuni ya Tuhan ketika dunia ini sudah semakin digerogoti oleh kehendak dan keinginan orang-orang yang serakah ya Tuhan. Jika kehancuran terjadi sana sini, bencana alam merupakan bagian dari kontribusi setiap kami yang tidak mampu untuk memelihara alam. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, lewat firman Tuhan ini kami melihat bahwa Allah tidak membatasi kami sepenuhnya, tapi kami juga diberikan kesempatan untuk menikmati berkat dari segala kita. Ajar kami untuk memahami itu ya Tuhan. Pada kesempatan ini, ketika kami kembali dalam kehidupan kami masing-masing, kami mampu untuk menjadi bagian dari alam ini, menjadi bagian dari pribadi-pribadi yang peduli kepada alam dan seisinya yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Lalu pada sore hari ini mau berdoa secara khusus bagi para pelayan-Mu yang sudah boleh mengambil bagian dalam persekutuan ini. Berkati mereka dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, dalam pelayanan yang mereka jalani di tengah-tengah kehidupan persekutuan jemaat GBI Shalom di pasar ini. Hamba juga berdoa secara khusus supaya kehidupan keluarga kekasih di tempat ini, keluarga Ibu Nunus Mustiawati sebagai orang tua tunggal bagi anak-anak dan keluarga ini. Bapak berkati beliau dalam kehidupannya, berkati juga beliau, berikan kekuatan dan kesehatan, limpahkan berkat-Mu ya Tuhan, sehingga dalam menjalankan tanggung jawab, biarlah dia mampu menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi Pak Darwin, walaupun apa yang terjadi membuat segala sesuatu terjadi, tapi kami percaya juga bahwa Bapak akan berkati beliau juga dalam hari-hari hidupnya, dalam keberadaannya, dimanapun dia berada saat ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi dan mengucap syukur bersama dengan keluarga kekasih di tempat ini, karena Engkau boleh menyertai dan memberkati anak kekasih atau ibu kekasih, Ibu Elinawati
Yeherebesi ya Tuhan, dalam pergumulan sakit penyakitnya, dalam segala tugas tanggung jawabnya. Tuhan begitu baik bagi ibu kekasih ini. Tuhan boleh memelihara hari-hari hidupnya, bahkan memberikan anugerah dalam kehidupan keluarganya dengan kehadiran seorang anak perempuan di tengah-tengah keluarga ini. Bapak berkati ibu dan anak kekasih. Berkati juga, kami juga boleh mengucap syukur untuk pertambahan usia yang ke-41 yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan Ibu Eli saat ini. Bapak berkati beliau ya Tuhan, sehingga hari-hari hidupnya ke depan juga ada dalam tangan dan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga bagi suami terkasih, Bapak berkati agar mampu menjadi imam bagi keluarga yang dipercayakan kepadanya ya Tuhan. Terlebih bagi istri dan kedua anak kekasih ya Tuhan, dalam Abel dan Dion ya Tuhan, dalam kehidupan mereka, dalam pertumbuhan mereka juga ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, anak-anak kekasih yang boleh Tuhan anugerahkan dalam kehidupan keluarga ini ya Tuhan. Berkati Ibu Eli bersama dengan suami, Denny bersama dengan Renske dan Jen dalam kehidupan, dalam pergumulan masa mudanya ya Tuhan. Berkati mereka sebagai keluarga, berkati anak-anak kekasih mereka yang merupakan cucu-cucu terkasih dari kekasih tempat ini, Noah, Nala, serta Abel dan Dion ya Tuhan. Berkati mereka dalam hari-hari hidup mereka, berkati juga masa depan mereka. Baik keluarga besar Suprapto yang ada di Bali, Jakarta, Papua, dan Belanda ya Tuhan. Bapak juga berkati mereka dalam seluruh kehidupan mereka. Biarlah pemeliharaan Tuhan membuat mereka mampu melalui hari-hari hidup mereka dalam anugerah kasih dan penyertaan-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk keluarga kakak tertua dari Ibu Nuni yang sedalam kelemahan tubuh ya Tuhan. Bapak berkati juga, beri kekuatan, beri kesehatan jama bagian tubuh yang sakit sehingga dikuatkan untuk mampu menjalani kehidupannya. Dukungan untuk keluarga Ibu Maria Magdalena yang sedang terpapar COVID-19, Bapak berkati juga sehingga apapun yang ada saat ini, walaupun kondisinya mengalami penurunan saturasi oksigen, tapi seluruh kehidupan kami tahu ada dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Dan apapun yang terjadi atas keluarga Ibu Maria ini, kami serahkan sepenuhnya kepada kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, anak kekasih Denny dan anaknya sedang terkena cacar air saat ini ya Tuhan. Bapak berkati juga sehingga mereka juga boleh Tuhan pulihkan menurut kehendak-Mu. Kehidupan keluarga ini dengan tetangga bertetangga di tempat ini Bapak berkati juga sehingga terbangun komunikasi dan kebersamaan di tengah-tengah lingkungan ini ya Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan bagi kehidupan jemaat Tuhan yang ada hadir pada saat ini, Ibu Trivena dan juga bersama dengan anak kekasih Desi ya Tuhan. Bapak berkati keluarga mereka ya Tuhan, jaga pelihara juga, beri kekuatan dan kesehatan. Jemaat-Mu yang boleh beribadah di rumah masing-masing, Bapak berkati dalam setiap pergumulan keluarga rumah tangga, sebagai suami, sebagai istri, juga dalam tanggung jawab kepada anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Baik mereka masih dalam kandungan, mereka yang berusia balita, mereka yang di bangku-bangku pendidikan mulai playgroup, taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, sudah bekerja, yang sementara mencari pekerjaan, bahkan yang sementara mencari pasangan hidup. Yang terbaik ya Tuhan, hingga syukur boleh naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Bersama dengan keluarga Risa, hari ini ada duka cita ya Tuhan atas kehilangan anak dan ponakan terkasih. Bapak berkati, beri kekuatan dan penghiburan bagi keluarga. Jemaat-Mu yang terbaring sakit dalam kelemahan tubuh, baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit, Tuhan juga jamah mereka dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Berkati seluruh kehidupan jemaat-Mu dalam pekerjaan, dalam usaha, maupun dalam pergumulan hari-hari hidup mereka. Biarlah Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami mohon kepada-Mu. Ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Sudah bersihkan dan layakkan kami, lalu sempurnakan kami dengan doa yang Kau ajarkan pada murid-murid dan juga kepada kami saat ini.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami yang bersalah, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskan kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahwa ia memberi seluruh nafkahnya. Lukas 21 ayat 3 sampai dengan 4. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dan juga bakti 86 bait 1 dan 2 kita kidungkan hingga tanda persembahan selesai dijalankan. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, dan sisa selanjutnya kita angkat bersama-sama. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus, di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi olehnya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus, di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, silakan berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap pujian. Jemaat silakan duduk. Keluarga di sini akan memberikan puji-pujian, dipersilakan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku.
seperti Engkau, begitu mengasihi. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Kembalilah di dalam kehidupanmu dan jadikanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar sebagai penuntun hidupmu. Inyama 356 bait yang pertama, tinggallah dalam Yesus. 1, 2, 3. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya. Dialah pokok yang benar, ikalah rantingnya. Mari arahkanlah hati dan pikiranmu serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan keluarga Ibu Nunuk Sulistiowati di tempat ini bersama dengan anak, menantu, dan cucu terkasih, bahkan jemaat di rumah dan kami yang akan pulang mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Amin.